Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan lisan kita ini mengucap rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya lisan kita ini mengucap rasa terima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi malam kita melakukan takbir, memuji Allah, tahmid, tahlil, berharap keagungan Allah itu
dan Allah tak pudar keagungannya di hadapan manusia, walaupun kita tak puji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik ini, marilah kita gunakan untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Ketika kau tolong agama Allah, Allah akan menolong. Bagaimana cara Allah menolong? Allah akan menolong dengan cara Dia sendiri. Selamat anak-anak kita dari narkoba ketika kita menolong agama Allah. Selamat anak-anak kita dari morfin, dari heroin, dari ganja, ekstasi, karena kita menolong agama Allah. Selamat anak-anak kita sekolahnya, kuliahnya selesai. S1, S2, S3, selesai anak kita itu sekolahnya karena kita menolong agama Allah. Pada hari ini, ketika kita tolong agama Allah, sehat 1 tahun, sehat 2 tahun yang akan datang oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tolong agama Allah, bagaimana cara Allah? Kita perhatikan orang-orang miskin, tim masjid yang kita cintai ini. Maka mambana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, hatinya terikat dengan masjid, dengan tetes keringatnya dia bangun masjid, dia tolong dengan keringatnya, dengan tenaganya, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bantu dengan uangnya, dengan materinya, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah akan sediakan satu tempat, satu kaplingan di dalam surga. Allah yang janjikan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika Dia berjanji, tak Dia pungkiri. Manusia mungkin dia ingkar janji kaum muslimin, tetapi Allah tak akan Dia ingkari ketika Dia berjanji kepada hambanya yang soleh dan soleha, yang punya amalan, yang kuat ibadahnya, yang kuat bermuamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka tak ada yang kurang pada hari ini kaum muslimin. Yang kurang hanyalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lisan kita ini banyak salawat. Seringan-ringan sedekah itu adalah ringan lisan kita ini mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah dan baginda Rasul berselawat kepada kita. Berarti kaum muslimin, kita selawat bukan untuk Nabi, bukan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu akan kembali kepada kita. Pada mimbar yang mulia ini kaum muslimin, khatib mengajak kepada kita semua yang hadir, dan khatib mengajak diri keluarga untuk selalu bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwa itulah yang dapat membantu menolong di hadapan Allah kaum muslimin. Maka yakinilah yang kita tumpuk-tumpuk pada hari ini akan menjadi hancur, berkeping-keping, punah, sirna. Ketika kita pakai baju pada hari ini, dia akan lapuk. Pakai peci yang bagus hari ini, mukena yang mahal sekalipun, dia akan punah, dia akan lapuk. Ketika kita pakai baju koko yang bagus, harganya mahal, dia akan lapuk. Ketika kita tolong agama Allah dengan harta yang kita miliki pada hari ini, seperti yang disampaikan di awal tadi, banallah mislahu baitam fil jannah, Allah akan sediakan satu tempat. Betapa bahagianya kita kaum muslimin. Allah sediakan satu tempat di dalam surga. Allah yang sediakan.
Kenapa kita pada hari ini kaum muslimin berinvestasi untuk anak-anak kita? Boleh mengejar dunia. Kenapa tak boleh? Boleh. Allah suruh kejar dunia. Karena banyak perkara di muka bumi pada hari ini. Problem yang harus kita selesaikan pada hari ini kaum muslimin. Banyak diselesaikan dengan uang. Banyak diselesaikan dengan materi. Kenapa Hatib sampaikan begini? Masjid dibangun karena ada orang yang dermawan, orang-orang yang soleh, yang dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak panitia, ini Pak ketua masjid, Pak takmir, infak untuk membangun masjid, untuk menolong agama Allah. Membutuhkan masjid yang kita cintai ini diselesaikan dengan uang. Kerikilnya dibeli dengan uang, semennya dibeli dengan uang, catnya dibeli dengan uang, kipas anginnya, listriknya dibeli dengan uang, karpetnya dibeli dengan uang. Menandakan uang berbicara ketika kita hidup di muka bumi ini kaum muslimin. Betapa banyak masalah kita pada hari ini diselesaikan dengan uang. Yakin itu. Betapa banyak anak sekolah kita selesai karena uang kaum muslimin. Anak kita mau selesai S1, S2 dia sidang. Skripsi dan disertasinya di kampus itu kalau dia mendaftarkan di akademik, orang akademik akan menanyakan uangnya sekian, biayanya sekian. Ketika dibayar baru dijadwalkan sidangnya. Membuktikan uang berbicara. Maka yang hari ini punya uang, kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah dengan harta itu kaum muslimin. Ibadah kurban itu membutuhkan uang. Ibadah haji dan umrah itu membutuhkan uang. Kalaulah kita berbicara dengan uang pada hari ini kaum muslimin, kita kejar dunia ini, tak selesai-selesainya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin? Malaikat akan turun. Malaikat-malaikat Allah akan turun, dia berkata, janganlah kalian bersedih. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian merasa sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian beristiqomahlah di jalan Allah. Konsisten menolong agama Allah. Akidah kita ini jangan digadaikan. Makanya pada hari ini kaum muslimin, dari kecil itu ditanamkan akidah yang kuat. Pondasi keimanan yang kokoh terhadap anak-anak kita. Karena apa? 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita itulah yang akan menggantikan pengurus masjid pada hari ini. 30 tahun yang akan datang, itulah pemimpin di desa Pulau Lancang yang kita cintai ini. Maka oleh sebab itu, kalaulah kita memikirkan dunia, dunia ini akan selesai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala selesai. Namun ada tinta emas yang mesti kita tinggalkan untuk generasi kita yang akan datang. Ada jejak yang mungkin kita menolong agama Allah. Inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di waktu hidup pernah menolong agama Allah. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, salat sunat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sedikit tetapi terus-menerus kita kerjakan. Khatib ulangi sekali lagi, ibadahnya itu sedikit kita lakukan, sedikit kita kerjakan, sedikit kita dirikan, sedikit kita laksanakan di penghidupan kita, tetapi amalan itu tak putus. Amalan itu kontinu, terus-menerus kita lakukan. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang banyak pada hari ini kaum muslimin salat malam 20 rakaat tahajud. Namun di malam-malam yang akan datang
tak solat malam lagi, tak tahajud malam lagi, itu tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita solat 2 rakaat 1 malam tahajud, tetapi tiap malam kita laksanakan. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan infak untuk menolong agama Allah. Terus menerus, tak putus dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah lebih banyak lagi, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu tak putus kita lakukan. Apa maknanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika kita menolong agama Allah ini sampai mati, kita tolong agama Allah. Kalaulah sudah mati, barulah kita tak tolong agama Allah ini kaum muslimin. Maknanya apa? Kalau kita sinkronkan, kita analogikan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kalaulah Ibrahim itu seorang ayah, seorang bapak, dia mampu mengkorbankan anaknya karena itu perintah Allah. Kenapa kita pada hari ini kaum muslimin berat sekali rasanya untuk kurban paling banyak 3 juta satu tahun. 1 tahun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cicil, kita sisipkan sebagian harta kita itu untuk menolong agama Allah, untuk berbagi kepada sesama kita manusia. Kepedulian sosial kita dipertanyakan ketika kita sudah mampu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih enggan untuk berkurban. Makanya pada hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kurang hari ini, tak ada yang kurang kita. Fasilitas sudah diberikan oleh Allah, negara kita aman, daerah kita aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman desa kita, aman daerah kita. Tak peperangan. Semua sudah Allah berikan kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Apa seorang tokoh mengatakan, kalaulah saya pada hari ini melakukan sesuatu itu tidak ada apa-apanya ketimbang pendahulu bangsa kita ini, katanya. Kalaulah pendahulu bangsa kita ini kaum muslimin, dia wakafkan umurnya, dia infakkan hartanya, semuanya dia wakafkan untuk menolong agama Allah, untuk menolong bangsa yang kita cintai ini. Ketimbang kita pada hari ini kaum muslimin, kita sudah mewarisi yang dahulu founding father, pendiri bangsa kita ini kaum muslimin. Kenapa kita tak bisa berbuat? Kalaulah kita tak bisa berbuat untuk orang lain, maka berbuatlah untuk diri sendiri. Kalaupun kita tak mampu menolong orang lain, tolonglah diri sendiri agar kita tak ditolong oleh orang lain. Maknanya apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah penghidupan yang kita jalani pada hari ini tak ada makna, tak ada tinta emas yang kita berikan untuk orang lain, rasa-rasanya kehidupan kita itu terasa hambar dan kita tak terasa hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kaum muslimin, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menekan nafsu dunia. Tekan hubud dunia itu kaum muslimin. Tekan sedikit kecintaan kita kepada dunia. Makanya khatib di awal katakan, kita cari dunia ini sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak yang mesti diselesaikan dengan uang. Itu perlu. Dan Allah suruh kaya raya kita ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Disuruhnya kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita afala tatazakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala?
Allah ciptakan bumi ini untuk kita belajar. Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita berpikir bagaimana mestinya kita ini hidup. Maka kita yang hadir di rumah Allah pada hari ini kaum muslimin adalah orang-orang pilihan, adalah hamba-hamba Allah pilihan. Kita masuk ke masjid yang kita cintai ini. Di pintu-pintu masjid itu sudah ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita. Wajah-wajah kita sudah diteropongnya, sudah ada CCTV-nya. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini kaum muslimin, diputar lagi CCTV itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita ini terekam. Senyuman kita itu terekam. Telapak tangan kita ini terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kening kita ini ketika sujud lama di tempat sujud itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya. Maka nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tolong agama Allah ini agar kita tak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, momentum Idul Adha 1446 Hijriah pada tahun ini kaum muslimin, semua hal-hal yang membuat diri kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kesampingkan dulu kehidupan dunia ini kaum muslimin. Kesampingkan sedikit. Kita luangkan sedikit untuk menolong agama Allah. Sisipkan sedikit. Yang kaya raya itu bukan banyak hartanya di muka bumi pada hari ini kaum muslimin. Khatib ulangi sekali lagi. Yang kaya raya itu yang bukan banyak hartanya dia tumpuk pada hari ini. Yang kaya raya itu dia banyak menolong agama Allah. Itulah investasinya ketika tak ada naungan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak mampu menolong, anak-anak tak mampu menolong, istri tak mampu menolong, harta yang kita tumpuk tak mampu menolong. Kalaulah harta itu banyak, kita infakkan yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menolong. Itulah yang akan datang. Kita baca satu huruf saja pada hari ini. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kebaikan. Dinilai 30. Satu huruf itu 10 kebaikan. Itulah yang akan datang menolong. Banyak kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itulah yang akan datang bantu kita menolong. Yang pada hari ini rasa-rasanya bisa membantu menolong kaum muslimin. Suami yang pada hari ini rasa-rasanya bantu menolong. Tak mungkin rasanya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dia masuk juga ke liang lahat. Maka oleh sebab itu yang mampu menyelamatkan kita hanyalah diri kita. Tetapi Allah Maha Adil kaum muslimin. Ketika kita kerjakan solat 5 waktu sehari semalam, kita tutup dengan solat sunat qabliyah ba'diyah. Banallah mislahu baitam fil jannah. Allah akan juga sediakan satu tempat di dalam surga. Berkurbanlah kata Allah Subhanahu wa taala dan dirikan solat. Berkurbanlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala dan dirikanlah solat. Maknanya apa? Kita jaga solat 5 waktu sehari semalam. Allah sediakan satu kaplingan, satu tempat di dalam surga. Betapa bahagianya kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Saudara kita si fulan, kamu saya kasih tanah satu kapling di sana, ukuran 50 kali 50. Betapa luar biasanya senang kita kaum muslimin. Ini Allah sediakan satu tempat di dalam surga. Terserah mau tempatnya di mana. Mau di VIP, mau di emperan, mau di lobinya, mau di tepi-tepi nanti tempat kita. Yang penting kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ulangi sekali lagi, tak ada yang kurang pada hari ini kaum muslimin. Yang kurang hanyalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan semuanya kepada kita, maka kita hendaklah kita menolong agama Allah.
dengan cara apa yang kita bisa untuk menolong agama Allah yang kita cintai ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini, hendaknya semangat untuk berkorban itu, berkorban untuk agama Allah, berkorban untuk Allah, berkorban untuk agama kita. Semangat itulah yang mesti kita pupuk pada hari ini, dan itu kita tularkan ke generasi kita yang akan datang, ke anak-anak kita ajarkan, kita praktekkan. Ini loh nak, kalaulah ayah dahulu bersusah payah mendapatkan kerjaan, berpayah-payah, susah makan, pada hari ini anak-anak kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ayah dan ibunya, semua diberikan fasilitas, semua diberikan kemudahan-kemudahan. Kalaulah dahulu kehidupan 30, 40, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, bapak-bapak kita yang hadir pada hari ini kehidupannya sulit, maka anak-anak remaja yang hadir pada hari ini, tanyakan kepada ayah dan ibunya, ayah bundanya, ya bu, kalau dahulu kehidupan ibu bagaimana? Susah nggak makan? Jajan itu gimana? Dapat nggak duit untuk sekolah? Jangankan untuk sekolah, jangankan untuk dapat jajan, untuk makan sehari-hari saja susah orang tua kita dahulu kaum muslimin. Ini pesan kami kepada anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Maka fasilitas yang sudah diberikan oleh ayah dan bundanya pada hari ini, terima kasihlah kepada ayahnya, terima kasihlah kepada ibu kita. Dan yang dahulu karena susah penghidupan itu, ayahnya diajarkan kepada kita, nak, kamu itu harus tanggung jawab, harus punya harga diri. Bagaimana dahulu orang tua mendidik anak-anaknya. Makanya generasi dahulu itu kaum muslimin, generasi-generasi yang tangguh, kuat mentalnya, tegas dia. Karena apa? Dia tidak ada mencela-mencela, karena diajarkan ketegasan oleh ayah dan ibu kita dahulu kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, inilah yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita wariskan akidah yang kuat, fondasi keimanan yang kuat. Agar apa? Agar dia tak satu bungkus Indomie digadaikan akidahnya oleh anak-anak kita nantinya. Itu yang tidak kita inginkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Maka anak-anak muda yang hadir pada hari ini, remaja, tanyakan kepada ayah dan bundanya, ayah dan ibu kita, bagaimana penghidupannya dahulu, supaya kita bersyukur pada hari ini kaum muslimin. Semoga kita yang hadir pada hari ini, dan orang tua kita yang telah dahulu, dan yang masih hidup orang-orang tua kita, kalaulah masih hidup orang tua kita itu kaum muslimin, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kita tunggu doa-doanya. Yang sudah meninggalkan kita, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, datangi pusaranya, datangi, doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afifanhu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Dengan begitu kaum muslimin, kehidupan kita ini seimbang untuk di dunia, selamat di dunia, dan kita panen raya di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi lakufu mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia yang hidup itu
dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kemudian nasihat menasihati dalam kebaikan, nasihat menasihati dalam kesabaran, dia banyak bermanfaat bagi orang lain. Khatib ulangi sekali lagi, dia banyak bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia itu adalah dia banyak bermanfaat bagi orang lain. Dia tak merugikan orang lain, dia tak menyusahkan orang lain, dan dia tak membebani hidup orang lain. Itulah manusia yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib sampaikan di hadapan kita semua risalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sudah khatib sampaikan di hadapan kita semua. Maka saksikanlah ya Allah, risalahmu sudah kami sampaikan, dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini, marilah kita kurbankan harta kita, waktu kita untuk menolong agama Allah. Karena apa? Allah sudah menolong. Maka pada hari ini kaum muslimin, maka saksikanlah yang benar itu sudah khatib sampaikan. Insya Allah jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa Pulau Lancang ini adalah betul-betul hamba Allah yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul menjaga akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul nanti mewarisi kepada anak-anaknya adalah generasi keimanan dan akidah yang kuat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bebaskan tubuh kami ini dari api neraka-Mu ya Allah. Api dunia saja yang pada hari ini terinjak puntung rokok itu ya Allah, tak sanggup kami menahannya. Tersentak kaki kami itu ya Allah. Maka kalaulah tubuh ini masuk ke dalam neraka-Mu, maka rasa-rasanya tak sanggup diri ini ya Allah. Maka kalaulah bukan karena keridhaan-Mu, tubuh kami ini tak masuk ke dalam surga-Mu yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Di dalamnya ada buah-buahan, kemewahan, keindahan. Itulah yang Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari ini kami menadahkan tangan kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami, terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma fir li zunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Orang tua kami yang dahulu menyayangi kami di waktu kecil sampai membesarkan kami pada hari ini ya Allah. Ketika dia masih hidup pada hari ini ya Allah, tolong sehatkan badannya, berikanlah dia kebahagiaan. Kami ingin memeluknya, kami ingin lama meminta doa-doa darinya ya Allah. Karena doanya begitu mustajab, langsung menembus arasmu ya Allah. Begitu luar biasa doa ibu kita kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb, ketika dia tak hidup lagi, Engkau panggil, dia tak sudah meninggalkan kami ya Allah, lapangkan kuburnya.
Berikanlah cahayamu sinari dengan cahaya surgamu ya Allah. Lapangkanlah tempatnya ya Allah. Dan dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan dia dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ini zalim kepada diri kami ini ya Allah. Zalim. Kami menyesali perbuatan kami ya Allah. Kalaulah bukan karena keridhaan-Mu, kami tak masuk syurga-Mu, tak akan mendapatkan ampunan daripadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami pada hari ini ya Allah. Kurban 1446 Hijriah tahun ini. Dan yang belum untuk saudara-saudara kami ya Allah, luaskanlah rezeki sahabat kami, rezeki saudara-saudara kami ya Allah, agar dia mampu berkurban di tahun yang akan datang 1447 Hijriah. Dan yang sudah berkurban tahun ini ya Allah, terimalah kurbannya ya Allah. Dan dia berbagi kepada sahabatnya, kepada tetangganya, karena dia sayang kepada tetangganya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.